Selamat bertemu kembali. Topik diskusi kita saat ini adalah yang disebut dengan root locus. Nah, ini agak sulit anunya ya, jadi Anda harus review ya, beberapa diskusi kita yang lalu mengenai sistem kendali. Root locus berarti berasal dari dua kata, yaitu root, akar, dan locus, atau tempat atau lokasi kedudukan. Sehingga apabila diartikan secara harfiah, maka root locus adalah tempat kedudukan dari akar-akar persamaan karakteristik sebuah sistem yang ditentukan oleh nilai K. Nilai K itu sendiri dalam root locus bisa 0 sampai tak berhingga. Metode grafis yang digunakan untuk menganalisis lokasi dan pergerakan kutub pada bidang S dengan variasi faktor penguatan sistem kendali sebagai root locus. Teknik ini digunakan untuk memeriksa stabilitas sistem kontrol loop tertutup. Direview lagi ya mengenai loop tertutup itu bagaimana ya. Jadi secara sederhana, grafik yang diplot untuk akar persamaan karakteristik dengan memvariasikan parameter sistem, ya, umumnya gain, ya K itu ya gain, dari 0 hingga tak berhingga yang disebut dengan root locus. Sebelumnya telah diketahui bahwa akar persamaan karakteristik digunakan untuk menentukan stabilitas sistem loop tertutup. Ya, pada saat yang lalu kita sudah didiskusikan ya, mengenai yang oleh Ruth Hurwitz ya. Sekarang kita diskusikan mengenai root locus. Ya. Lebih khusus lagi, lokasi kutub loop tertutup di bidang S memberikan informasi tentang stabilitas sistem kontrol loop tertutup. Sekali lagi, stabilitas ini penting ya untuk sistem kendali, apalagi kalau sudah diterapkan di sistem industri. Ya. Ini jelas menandakan bahwa sifat respon transient sistem menunjukkan ketergantungan pada lokasi kutub di bidang S. Namun perlu diketahui bagaimana lokasi kutub di bidang S bervariasi dengan variasi parameter sistem. Metode root locus membantu untuk menentukan pergerakan kutub pada bidang S dengan variasi gain dari sistem kendali. Nah, K-nya ini gain ini ya. Sistem root locus, misalkan ada sistem loop tertutup seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Ini sudah kita diskusikan ya, loop tertutup ini pada saat yang lalu. Nah, ini sebenarnya pendek ini ya, tak panjang seperti ini ya. Jadi langsung berhubungan ya. Jadi ini terputus di sini ya. Untuk sistem loop tertutup yang diberikan, gain K adalah parameter variabel yang merupakan bagian dari jalur maju sistem. Nah, di mana TS sama dengan KGS dibagi 1 plus KG, ini anunya gainnya ya, KGS dan HS kali HS. Jadi fungsi transfer untuk sistem di atas akan diberikan sebagai fakta bahwa persamaan karakteristik sistem loop tertutup dipresentasikan dengan menyamakan penyebut fungsi alih menjadi 0. Jadi dengan sistem gain K, persamaan karakteristik akan diberikan sebagai 1 ditambah KG S HS sama dengan 0. Ini menunjukkan bahwa akar-akar persamaan karakteristik yang diberikan di atas sekarang bergantung pada variabel K. Jadi ini membawa pada kesimpulan bahwa jika gain K divariasikan dari minus tak berhingga hingga plus tak berhingga, maka setiap nilai individu K, ya ini K huruf besar, dalam rentang ini akan memberikan lokasi kutub yang berbeda pada bidang S. Oleh karena itu, root locus didefinisikan sebagai locus kutub dari sistem kontrol loop tertutup yang dicapai untuk berbagai nilai K yang berkisar antara minus tak berhingga hingga plus tak berhingga. Namun umumnya diasumsikan antara 0 sampai tak berhingga. Jadi yang minus itu jarang dipakai. Dengan demikian, teknik membantu dalam menentukan stabilitas sistem dan digunakan sebagai kriteria stabilitas dalam teori kontrol kendali ya, sistem kendali. Kondisi sudut dan besaran root locus, ya, persamaan karakteristik
dari sistem umpan balik negatif loop tertutup umumnya diberikan sebagai berikut. 1 tambah GS HS sama dengan 0. Sekali lagi review lagi ya mengenai sistem tertutup ini ya. Kemudian kita pindahkan satu ini ke ruas kanan ya. Jadi satu kita taruh ke kanan jadi seperti ini. GS HS sama dengan -1. Karena bidang S bersifat kompleks yang merupakan nilai nyata dan imajiner, jadi persamaan di atas menjadi GS HS sama dengan -1 plus J0. Ini nanti ya, ini memang agak sulit pengertiannya ya, akan lebih mudah nanti kalau kita berdiskusikan mengenai contoh penyelesaiannya ya. Mungkin pada diskusi mendatang kita akan diskusi mengenai contoh memanfaatkan root locus ini. Ini berarti GSHS juga kompleks. Dengan demikian persamaan yang diberikan di atas harus dipenuhi untuk setiap individu S agar ada pada root locus, ya, pada lokasi akar ini. Selanjutnya, dua kondisi root locus adalah pada kondisi sudut dan yang kedua adalah pada kondisi besaran. Kondisi sudut seperti yang diketahui adalah GS HS sama dengan -1 plus J0. Pada penyamaan sudut akan didapatkan sudut GSHS sama dengan plus min 2R plus 1 kali 180 derajat, di mana R itu bilangan ini ya, 0, 1, 2, dan seterusnya. Perlu dicatat di sini bahwa -1 plus J0 sama dengan 1. Sudut plus min 180 derajat. Ya. Namun -1 plus J0 akan ada pada sumber real negatif bidang S. Dengan demikian dapat ditelusuri bahwa nilai besaran 1 dan sudut plus minus 180 derajat ya, 180 derajat plus min 2R plus 1 180 derajat seperti pada gambar ini ya. Jadi ini pusatnya di sini ya. Nah, kemudian nanti kita akan mendiskusikan bagaimana ya ini ya, -1 plus J0 itu di sini tempatnya ya. Ini adalah sudut 180 derajat plus dan ini 180 derajat min. Oleh karena itu, untuk kondisi sudut GSHS untuk sembarang akar akan persamaan karakteristik umum akan menjadi plus min 2R plus 1 kali 180 derajat, yaitu kelipatan ganjil 180 derajat. Ini menandakan bahwa root locus ada pada titik tersebut dan tentu harus memenuhi kondisi sudut. Itu berarti sudut yang dihitung dari GSHS pada suatu titik harus merupakan kelipatan ganjil dari 180 derajat. Kondisi besaran. Selanjutnya untuk kondisi besaran RHS ya, R ini yang bagian kanan ya, L ini adalah bagian kiri, left and right ya, harus disamakan dengan persamaan GSHS sama dengan -1. Oleh sebab itu GSHS diberi tanda harga mutlak ya, jadi menjadi positif ya. Ini sama dengan, ini juga harga mutlak, -1 plus J0, harga mutlak sama dengan 1. Perlu dicatat bahwa dengan nilai K yang tidak diketahui, tidak akan dapat ditentukan harga mutlak GSHS di sembarang titik di bidang S. Akan tetapi, jika diperoleh gagasan tentang keberadaan suatu titik pada bidang S pada root locus, maka hal itu juga harus memenuhi syarat besarannya. Jadi nilai K untuk suatu titik yang keberadaannya pada root locus diperoleh dengan kondisi sudut dapat ditentukan oleh kondisi besarannya. Dan nilai K yang diperoleh menandakan keuntungan dari sistem yang titik pada akar locus bertindak sebagai akar dari persamaan karakteristik. Ya. Perlu dicatat di sini bahwa untuk menerapkan kondisi besarannya, untuk mendapatkan K, keberadaan titik pada root locus ya, lokasi akar ini harus dikonfirmasi oleh kondisi sudut. Keuntungan dari root locus. Locus kutub memberikan stabilitas mutlak sistem. Root locus membantu untuk menentukan batas dari sistem, yaitu K untuk setiap lokasi tertentu di plot dengan menggunakan kondisi besarannya. Sebuah sistem dapat dirancang lebih tepat jika K ditentukan untuk rasio redaman tertentu dari sistem.
Ini membantu dalam menentukan margin keuntungan dan margin fase sistem. Root locus juga membantu dalam mencari informasi yang berhubungan dengan pengaturan waktu, settling time dari sistem. Implementasinya cukup mudah. Nah, ini tentunya dari yang kita diskusikan saat ini agak sulit ya kalau kita tidak masuk di dalam contohnya. Nanti bagaimana mengerjakan suatu contoh persoalan menyelesaikan dengan root locus. Dengan menggunakan teknik root locus, kinerja sistem secara keseluruhan dapat diprediksi. Tadi kita akan lihat itu batas K-nya berapa sih. Jadi K-nya jangan terlalu besar, terlalu kecil. Ya tentu ada syarat besarannya ya. Jadi di sini telah didapatkan gambaran tentang root locus. Ya, nanti selanjutnya akan kita diskusikan dengan contohnya. Tentunya Anda harus bisa mereview, hubungkan dengan diskusi kita yang saat ini kita lakukan. Saya kira demikian ya. Terima kasih.